Assalamualaikum Bu Wati. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Miza, selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Miza, tetapi saya sedikit lagi ada masalah nih Bu Miza. Bu Wati mau berbagi dengan saya nggak? Boleh Bu Miza, mana tahu Bu Miza bisa meringankan beban yang ada dalam pikiran saya. Oh ya udah. Sekarang masalahnya apa sebenarnya yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu Miza, akhir-akhir ini saya sering bad mood untuk masuk ke dalam kelas. Bednya kenapa Bu? Oh, karena anak saya yang selalu mengganggu temannya, Bu Meza. Hmm, eh, Sikapnya suka mengganggu teman ya Bu? Iya, Bu Meza. Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat anak tersebut bisa mengganggu teman-temannya? Saya rasa mungkin karena dia merasa paling besar, Bu Meza. Karena anak saya ini adalah siswa kelas 6 dan juga berjenis kelamin laki-laki, Bu Meza. Gitu. Oke. Berarti menurut Ibu Wati, anak kita ini mengganggu temannya karena kurang kasih sayang dan ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Idealnya anak kita ini menurut Ibu Wati seperti apa? Kalau menurut saya sih Bu Miza, kalau kelas 6 itu sewajarnya kan sudah jadi panutan. Jadi contoh bagi adik-adiknya, bisa bermain dengan adik-adiknya, menyayangi. Itu Bu Miza, itu yang idealnya bagi saya Bu Miza. Oh, setuju sekali Bu. Jika saling menghargai dan menyayangi ini sudah tertanam di dalam diri anak kita ini, maka tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran di sekolah. Menurut Ibu Wati, apa bisa dilakukan agar anak kita ini tidak mengganggu temannya di sekolah? Menurut saya bisa Bu Miza. Ada lagi nggak Bu Wati? Eh, Mungkin kalau menurut saya Bu Meza, anak ini bisa diatasi tadi dulu yang pertama saya cari tahu dulu penyebabnya itu apa. Kalau memang anak ini kurang kasih sayang, berarti kalau kurang kasih sayang berarti anak ini menuntut perhatian lebih dari saya gitu. Gitu. Iya. Kira-kira dari sekian banyak solusi tersebut, mana yang paling mungkin Ibu Wati lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya Bu Meza, yang pertama sekali yang harus saya lakukan dulu pendekatan mungkin itu Bu Meza. Saya dekati anak, kemudian saya mencoba untuk menasehati kalau kelakuannya itu bisa berefek buruk bagi orang lain. Misalkan seperti adiknya yang di bawah tekanan tentu nanti akan menimbulkan ketakutan datang ke sekolah atau ketidaknyamanan di dalam belajar. Mungkin itu Bu Gita. Oh iya. Jika hal tersebut belum berhasil, apa yang akan Ibu Wati lakukan? Kalau hal tersebut belum berhasil, mungkin saya akan memilih cara lain, Bu Biza. Mungkin seperti saya akan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, kemudian bertanya kira-kira anak ini kebiasaannya di rumah itu seperti apa. Jika pemanggilan juga tidak dipenuhi oleh orang tua, mungkin saya akan melakukan kunjungan rumah, Bu Beza. Oh gitu. Jadi Ibu punya niat untuk melakukan kunjungan rumah ya? Iya, Bu Beza. Nah, kira-kira selain dari itu, siapa yang bisa membantu Ibu Wati di dalam penyelesaian masalah ini?
Kalau saya berharap Bu Miza nanti dalam menyelesaikan masalah ini bisa dibantu oleh guru-guru yang pernah mengajarnya Bu Miza. Jadi mereka ini kan sudah mengenal pribadinya anak ini seperti apa. Jadi apakah di kelas yang sebelumnya mereka anak ini bersikap yang sama atau apakah di ketika belajar dengan saya saja Bu Miza? Oh begitu. Ah, bagus Bu Wati. Saya mendukung tindakan Bu Wati. Semakin cepat kita bertindak, maka masalah akan cepat teratasi. Semoga Ibu Wati minggu depan kita bisa bertemu lagi dan masalah Ibu bisa diselesaikan. Terima kasih Bu Miza. Saya turut senang bisa curhat dengan Bu Miza. Sedikit plong di hati ini. Mudah-mudahan usaha saya, rencana yang sudah diatur itu bisa berjalan dengan baik dan masalah ini bisa teratasi Bu Miza. Iya, Terima Ibu kasih Bu tetap Miza. semangat ya. Iya, Iya, semangat. salam guru hebat. Tetap semangat dan optimis, oke? Bu Miza, kalau saya terkendala lagi, Bu Miza bisa bantu lagi nggak? Oke, insya Allah saya akan coba luangkan waktu karena kita kan Ibu maklum ya, kita punya kesibukan dan kendala masing-masing. Tapi kalau bertukar pikiran seperti ini, insya Allah kita punya waktu yang banyak ya Bu. Iya, saya memang butuh teman untuk curhat, Iya, berkolaborasi, Bu Miza. Saya ingin ke depannya anak-anak ini lebih baik, apakah dari segi akhlaknya atau intelektualnya. Saya ingin kedua-duanya itu bisa seimbang, Bu Miza. iya karena kalau kita amati dari keadaan zaman sekarang yang dengan teknologinya yang semakin canggih ini, karakter anak-anak kita saat ini memang mungkin lebih banyak dampak negatifnya daripada yang positifnya ya Bu. Iya, Bu Miza. Itulah kodrat zamannya, Bu Miza. Kita harus berupaya untuk bisa mengimbangi anak-anak kita ini bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, tetapi tidak lupa kecerdasan emosionalnya juga yang bagus, Bu Miza. Iya, jadi kita tetap harus berupaya mencari solusi terhadap apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita dan tentunya kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman tersebut dan memberikan pengarahan kepada siswa-siswa kita agar mereka mampu memilah-milah ini bisa baik dampaknya bagi dirinya, ini tidak baik bagi dirinya, begitu mungkin ya Bu. Iya, Bu Miza. Mungkin salah satu penyebab anak tadi bisa juga Bu Miza karena tontonan Iya, seperti suka bermain gadget. Kalau kita lihat kan gadget itu lebih mengandung unsur kekerasan. iya. Walaupun dia animasi, tetapi gerakan-gerakannya sudah menunjukkan kekerasan. Mm-mm. Jadi rasanya ini juga Bu, kita juga memang ekstra harus lebih memperhatikan anak, kemudian juga meminta orang tuanya untuk bisa berkolaborasi dengan kita ya Bu. Iya, Bu Miza, karena pendidikan ini kan tidak bisa berjalan satu arah, harus ada saling kerjasama, apalagi terutama dukungan dari orang tua. Karena kalau kita lihat-lihat Bu Miza kan anak ini lebih lamanya waktunya di rumah daripada di sekolah. Iya, jadi kita sebagai guru mempunyai batas atau cut-cut untuk mengatasi tingkah laku dari masing-masing anak kita dengan kondisi anak yang beragam, yang bermacam-macam itu. Kita mungkin yang orang tuanya saja mempunyai satu anak belum tentu bisa mengatasi itu semua kan, Bu? Iya, Bu Miza, itulah hebatnya kita Bu Miza. Kita satu guru menangani 26 anak, 30 anak. Mungkin di tingkat SMA lebih banyak lagi ya Bu Miza. Iya, ini mungkin memang perbedaan apanya memang kerasa ya Bu antara masing-masing jenjang pendidikan ini memang bermacam-macam gitu karakter. Bu, misi sebentar ada apa? Iya. Baterai saya low ya Bu. Oh, iya ya Bu Miza. Nanti kita Silakan. sambil bicara ya Bu. Oh iya, Hmm. oke. Ini memang mungkin itu dampak yang paling besar itu saya rasakan memang mengenai perkembangan zaman ini Bu. Iya, perkembangan zaman ini sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita ya Bu Miza, terutama Iya, emosionalnya kan. kita memperoleh banyak ilmu untuk saat ini kan Bu.
Iya, bersyukur Bu Miza kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, juga bisa memperbaiki kualitas anak didik kita Bu Miza. Iya, nanti kita tinggal mempraktekkannya untuk di dalam kelas atau di lingkungan sekolah kita lagi kan, Bu. Iya, betul Bu Miza. Tidak ada gunanya hanya sekedar teori tanpa kita praktekkan langsung di lapangan Bu Miza. Mungkin itu yang bisa saya akan bantu Ibu untuk saat ini. Mudah-mudahan besok di lain waktu kita bisa bertukar pikiran lagi dengan permasalahan yang berbeda pastinya itu kan Bu, karena setiap hari kita pasti menghadapi karakter anak yang bermacam-macam. Mungkin yang hari ini masalahnya tadi suka mengganggu temannya, besok mana tahu lagi tidur dalam belajar, kemudian tidak mengerjakan tugas, atau masih banyak lagi masalah lain. Iya, Bu Miza. Kita ini sebagai guru selalu ada dilema cerita-cerita kecil ini Bu Miza yang perlu Iya, dibahas. pemanis. Iya, Karena kita menghadapi benda-benda hidup tuh, Bu. iya itulah Jadi bedanya kita kita Bu Miza. kita harus Benar-benar. bisa mengendalikan benda-benda hidup ini. Iya, butuh tenaga ekstra, pikiran, dan bisa mengontrol emosi ya Bu Miza. Iya, emosi ini yang paling harus kita kontrol untuk keadaan anak-anak kita yang seperti saat ini mungkin, Bu. Iya, iya, iya. Nah, Ibu sangat luar biasa. Selamat bertugas. Kemudian selamat untuk mencoba menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya coaching kita ini, Ibu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya ya, Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu suatu masukan atau suatu ide untuk bertukar pikiran dengan Ibu juga tentunya, karena saya juga dalam proses belajar tentunya ya, Bu. Jadi kalau Iya, ada salah-salah kata atau gimana saya mohon maaf, Bu. ya sama-sama Bu Miza. Saya ucapkan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Sampai jumpa minggu depan Bu Miza. Assalamualaikum. Iya, salam. Halo Bu Miza, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Miza? Waalaikumsalam Bu Wati. Alhamdulillah sehat. Tapi Kenapa ini Bu Miza? Mau berbagi nggak dengan saya hari ini? ya mau kayaknya, Bu. Apa yang kita bicarakan hari ini Bu Miza? Kira-kira Bu Miza mau curhat apa ini? Bu, ini sebenarnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi hari ini, Bu. Mungkin salah satunya memang ada satu anak yang ketika pembelajaran dengannya tuh bermasalah. Jadi kayaknya anak ini kurang motivasi gitu, Bu, dalam belajar. Menurut Bu Miza motivasi apa ini yang bermasalah pada anak kita ini? Ini kayaknya entah memang dasar permasalahannya ada pada dirinya atau bagaimana. Jadi yang jelas dia ingin menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan di dalam kelas begitu, Bu. Oke, jadi saat ini Bu Miza menginginkan percakapan kita bagaimana Bu Miza bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif di kelas, begitu ya Bu Miza? Iya, iya, Bu. Oke, kalau menurut Bu Miza kelas yang kondusif itu seperti apa? Bu, jadi menurutnya kalau yang kelas kondusif itu kelas yang bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi istilahnya di sini memang anak-anak itu aktif ketika pembelajaran begitu, Bu. Senang mereka mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Iya, kalau anak-anak sudah senang Bu Miza tentu kita juga enjoy mengajarnya Iya, ya. iya, pasti kita rindu untuk masuk ke kelas itu, Bu. Oke. Eh,
Kalau menurut Bu Miza, kira-kira nih apa yang membuat kelas Bu Miza itu kurang kondusif? Eh, Rasanya mungkin dia sebenarnya sudah mencoba beberapa macam metode pembelajaran di dalam kelas, tapi dia juga ingin mencari informasi sebenarnya, Bu. Jadi ketika proses pembelajaran, dia sebenarnya sudah mencoba menerapkan ice breaking, kemudian dia juga ada menggunakan game untuk proses pembelajaran di kelas ini, Bu. Tapi akar permasalahannya yang menjadi intinya itu apa, itu yang dia bingung gitu, Bu. Iya, kalau menurut Bu Miza, kira-kira kalau game itu kan sudah menarik itu, sudah luar Iya. biasa. Mm-mm. Kira-kira mengapa menurut Bu Miza ini sampai anak kita kurang tertarik ini dengan game yang Bu Miza lakukan, dengan ice breaking yang Bu Miza Iya. berikan. Kira-kira apa itu penyebabnya? Mungkin motivasi niat dalam dirinya untuk mengikuti PBM itu rasanya lagi, Bu. Soalnya Jadi kalau untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif ini itu sudah dia upayakan, karena kelas lain dia coba praktekkan bisa, Bu, tapi nggak tahu di kelas yang ini kenapa tidak bisa gitu, Bu. Oke, berarti menurut Bu Miza salah satu penyebabnya ini mungkin karena dari faktor internal ya, dari dalam diri siswa itu sendiri ya Bu Miza. Iya, Bu. Kalau apakah ada faktor yang lain Bu Miza yang bisa menyebabkan anak ini pembelajarannya kurang kondusif Bu Miza? Mungkin ini mungkin karena apa juga kayaknya, Bu, yang internal tadi kalau dia lihat ya, Bu, Hmm. anak ini kayaknya sering bermain gadget ketika pembelajaran. Jadi dia sering sembunyi-sembunyi di bawah kolong meja ditaruh handphone gitu, Bu. Jadi kayaknya memang ada pengaruh penggunaan handphone juga. Kemudian mungkin karena handphone ini juga, karena mata anak ini Hmm. ketika PBM berlangsung itu memang kayak orang lagi habis tidur pulas gitu, Bu. Kayak orang nggak ada semangat dalam belajar gitu. Oke, jadi salah satu faktor lainnya ini anak yang kurang tidur malam, yang kurang tidur karena malamnya bermain gadget begitu Iya, Bu iya. Miza. Berarti anak ini kurang pengawasan juga ini Bu Miza dari Kayaknya iya, Bu, juga. karena Ya. mm-mm. Jadi dia sempat juga nanya-nanya kan, Bu, ke guru-guru lain, kayaknya anak ini memang karena keadaan orang tuanya yang sibuk, super sibuk. Jadi Iya. kayaknya anak ini memang kurang perhatian gitu, Bu. Oke, berarti banyak sekali kira-kira penyebabnya ini ya Bu Miza. Mm-mm. Faktor dari internal itu dari diri anak itu sendiri Iya, ya. kemudian dia juga merasa ada kekurangan gitu ketika Iya. pembelajaran, padahal dia sudah mencoba untuk menciptakan yang pembelajaran menyenangkan ini. Oke, jadi Bu Miza sudah berusaha keras ini untuk menciptakan Rasanya. ya, pembelajaran yang kondusif, tapi anaknya tidak mendukung ya Bu Miza. Ya, oke. Kira-kira menurut Bu Miza apa nih rencana ke depannya agar tidak ada lagi nih anak yang ngantuk atau pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya khususnya. Ini Bu Miza ngajar bahasa Indonesia ya? Ya, Bu. Ya, Ini kan kira-kira pembelajaran yang membosankan juga iya sebenarnya. iya iya iya. Mungkin, kira-kira apa rencana Bu Miza ini ke depannya agar, masalah ini bisa kita atasi? Nah, ini kan kemarin dia ikut CGP kan, Bu. Jadi Iya, dia dapat ilmu juga. Kayaknya kayaknya itu bisa menjadi ide, tapi nanti coba Ibu beri masukan ya. oke. Eh, Silakan Bu Tadi Miza. kan sempat mengenai itu, Bu, diferensiasi. Jadi kan ada Hmm, 3 kan, Bu, diferensiasi konten, proses, kemudian produk. Mungkin dia coba variasikan 3 diferensiasi ini di dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin dia sesuaikan juga dengan apa tujuan pembelajaran hari itu. Mungkin dengan yang pertama dicoba mungkin melalui yang diferensiasi produk ini kayaknya ya, Bu. Jadi mungkin oke. semacam nanti misalkan dia diminta untuk menceritakan cerita sejarah pribadinya, mungkin dia bisa menuangkan atau menyampaikan tugasnya tersebut dalam bentuk PPT atau mungkin dalam mind map. Kemudian mungkin bisa juga
Oh, karena kan kadang-kadang ada anak yang nggak suka nulis kan, mungkin dalam Iya, bentuk video itu yang kepikiran sama aja kayaknya Bu rencananya. Oke, luar biasa sekali rencananya Bu Miza. Berbagai ide ya. Jadi Bu Iya, Miza berupaya ini salah satunya melakukan pembaharuan melalui diferensiasi ya Bu Miza. iya Bu. Pembelajaran diferensiasi apakah itu konten atau proses dan produk. Oke, luar biasa Bu Miza. Kira-kira selain Bu Miza merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kira-kira ada lagi Bu Miza? Bu, mungkin kita coba juga cari tahu melalui wali kelas atau ya kayaknya memang melalui wali kelas dengan guru BK juga kerjasama gitu kayaknya ya Bu. Oh, oke, jadi Bu Miza juga menginginkan adanya kerjasama dengan guru-guru lain atau Wali kelas. guru BK yang lebih Iya, berpengalaman dalam mengatasi masalah anak-anak ya Bu Miza. iya. Eh, kalau menurut Bu Miza dari rencana yang akan Bu Miza lakukan itu kira-kira berapa persen nih tingkat keberhasilannya? Kalau melihat kan kalau menurutnya yang diferensiasi ini menarik sekali kayaknya Bu. Jadi Iya. mungkin berubah pikiran, mungkin bisa mencapai angka 90%-an gitu Bu. Wow, Rasanya. luar biasa semangat Bu Miza ini betul ditiru ini 90%. Oke. Jadi Bu Miza berusaha dengan sekuat tenaga ya dengan berbagai trik agar bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kira-kira selain guru BK, selain guru mapel lainnya, siapa yang bisa membantu Bu Miza untuk menjalankan rencana ini? Guru BK, mapel. Mungkin kalau masalah anak ini memang terlalu berat, kalau Hmm. sudah nggak bisa kan yang apanya BK, kemudian mungkin melalui wakah kesiswaan, mungkin langsung kepada wakah kurikulum aja langsung kali Bu. Oh, Kalau jadi memang sudah tidak bisa ditangani lagi, kayaknya itu langkah yang diambil selanjutnya Bu. selain dengan waka kurikulum, kira-kira Bu Miza butuh kerjasama nggak dengan orang tuanya? Pasti. Nah, pasti. Kira-kira apa yang akan Bu Miza lakukan dengan orang tuanya? Nah, yang pasti mungkin pertama kita cari dulu, kita pastikan apakah dia memang bermain HP sampai larut malam. Kemudian mungkin apakah orang tuanya itu memantau atau tidak apa kegiatan anaknya di rumah selama mungkin dari habis maghrib sampai jam berapa dia tidur, minimal itu yang harus dipantau orang tuanya gitu. Jadi butuh pemantauan juga dari orang tuanya. Oke, jadi Bu Miza menginginkan kerjasama orang tuanya dengan melakukan pemantauan. Sebagai langkah awal, kira-kira Bu Miza ini memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah atau Bu Miza ini melakukan kunjungan rumah ini? Mungkin gini ya Bu, kalau menurutnya mungkin anak itu langsung dulu kita panggil empat mata. Setelah itu kalau rasanya sudah tidak sanggup, dia mungkin mengembalikan kepada wali kelas, kemudian bekerja sama juga dengan guru BK, kemudian adanya kunjungan rumah. Tapi kalau masih tidak ada perubahan, mungkin memang tadi langsung ke waka gitu Bu. Karena batas akhirnya kan waka siswa dan kurikulum. Akhirnya mungkin dikeluarkan atau gimana gitu kan Bu. Kalau Oh, memang sudah tidak sanggup lagi pihak sekolah menanganinya. iya, iya, iya. Kira-kira nih Bu Miza, karena waktu kita ini hampir habis nih. Nggak terasa Eh, sekali Bu. iya, nggak terasa ya. Itulah kalau kita berbicara tentang masalah anak, waktu yang kita gunakan itu terasa singkat, begitu singkat. Kalau menurut Bu Miza, apa nih yang Bu Miza dapatkan dari percakapan kita hari ini? Bu, mungkin dia bisa menemukan solusi-solusi yang tadi kita coba diskusikan. Jadi mungkin dia mencoba yang pertama menerapkan
modal diferensiasi produk dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian dia coba melakukan bimbingan secara langsung empat mata Ya. dengan anak ini. Kemudian mungkin kalau tidak ada perubahan, berarti tahap selanjutnya adalah menghubungi wali kelasnya, kemudian minta penanganan selanjutnya, kemudian mengikuti jenjang BK, kemudian wakil kesiswaan, kurikulum gitu. Jadi Oke. memang mengikuti prosesnya aja lagi. Tapi kalau yang secara pribadi itu dia juga harus, karena api itu tidak akan muncul, asap itu tidak akan muncul kalau tidak ada api kan Bu. Makanya dia mungkin juga harus melakukan perbaikan atau refleksi terhadap dirinya sendiri gitu Bu. Bagus Bu Miza, selain kita mencari solusi, pertama tentu kita harus refleksi dulu ya Bu Miza, apakah Iya, itu muncul dari kita atau dari faktor internal anak ataupun eksternal. Oke, luar biasa sekali Bu Miza. Mudah-mudahan nih rencananya sudah disusun sedemikian rupa ini bisa terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil. Ya Bu Miza, semangat. amin Ibu. Oh jadi sedikit plong, pikirannya agak tenang gitu Bu. Kalau tidak tadi udah bingung mau kemana, mau cerita gitu Bu. Pusing Hmm, juga dari tadi karena memang berat sekali. Dia sepele tapi berat rasanya karena dia ngajar 6 kelas, di kelas lain dia cobakan dengan cara yang sama itu mereka semuanya aktif. Nah, tapi di kelas ini begini. Jadi setelah bercerita dengan Ibu, jadi agak kebuka pikirannya gimana cara atau tahapan-tahapan yang harus hadapi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih sekali, Bu. ya sama-sama Bu Miza. Tidak ada usaha yang sia-sia ya Bu Miza. Insya Allah kerja keras dan usaha Bu Miza akan membuahkan hasil. Oke, Amin. oke. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Miza. Kita bertemu minggu depan kembali. Kita cerita-cerita lagi bagaimana perkembangan dari kasus Bu Miza ini. Iya Bu, nanti saya lapor kembali gimana hasil dari diskusi kita hari ini ya Bu. Iya, oke. Selamat siang Bu Miza. Ya, Assalamualaikum. selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.